Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KWU. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Wayan Wicaksono, yang kedua adalah Fani Megasdaningsih, yang ketiga adalah Siti Wulansari, yang keempat adalah Rinaldika Cahya Mustafa, yang kelima adalah Fariko Anugrah Rizaldi, dan yang terakhir adalah Pradana Renaldi. Nah, pada kelompok kami ini kami ingin membuat suatu usaha. Nah, kami lebih berfokus pada produk yang dihasilkan yaitu berupa makanan. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan. Produk yang akan kami buat yaitu kemang atau ketan mayones mangga. Nah, untuk jenis produknya, produk ini merupakan jenis kategori produk konsumsi, yaitu produk yang sekali pakai, sekali habis. Jadi, produk ini diperuntukkan untuk konsumen akhir. Nah, untuk deskripsi produknya yaitu kemang merupakan makanan khas dari Thailand. Nah, kenapa kita memilih kemang? Karena kita ingin menyebarluaskan kemang ini. Karena kita anggap makanan ini unik, sehat, dan tentu saja murah. Nah, kemang ini berbahan dasar dari tape ketan, mangga, dan mayones, serta disajikan secara bersama-sama. Dengan adanya buah mangga ini menambah cita rasa dari kemang ini yang membuatnya segar, serta kemang ini tidak menggunakan perasa apapun atau perasa dari bahan kimia. Serta di atasnya akan dipadukan dengan gurihnya ketan, dan untuk menambah rasa gurih dapat ditambahkan oleh mayones dengan mayones. Nah, untuk keunggulan produk kami ini yaitu ini merupakan produk inovatif. Bahan bakunya berasal dari mangga yang mudah diperoleh apalagi ketika musim panen. Bahkan mangga itu sangat berlimpah keberadaannya. Nah, untuk selanjutnya adalah produk kami ini kami kira belum ada yang membuatnya. Jadi produk kami ini masih relatif sedikit lah yang membuatnya, hanya beberapa mungkin. Nah, untuk selanjutnya adalah memiliki manfaat kesehatan terutama bagi teman-teman atau orang-orang yang ingin melakukan diet. Nah, untuk selanjutnya adalah kemang ini bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan umur. Nah, untuk usahanya kami memberi nama usaha kami yaitu Janji Manis. Kenapa kok Janji Manis? Ya karena kita ambil dari kata janji yaitu menjanjikan. Nah, kita ingin menjanjikan sesuatu yang manis. Nah, ungkapan itu menggambarkan rasa dari mangga sendiri yang manis sekali. Nah, untuk selanjutnya adalah senyum manis. Kenapa kok senyum manis? Karena kami ingin melihat kepuasan dari para konsumen atau ekspresi yang dihasilkan dari mereka ketika memakan produk olahan kami. Nah, untuk selanjutnya adalah nama produk. Nama produk yaitu kemang yang merupakan berasal dari ketan dan mangga. Nah, untuk selanjutnya adalah strategi promosi. Untuk pertama-tama dalam suatu usaha kita harus menentukan target promosi dahulu. Kita tidak mungkin asal-asalan. Nah, yang terjadi ketika kita asal-asalan melakukan promosi, malah sasaran kita itu tidak tepat. Maka promosi yang kita lakukan adalah sia-sia. Selanjutnya adalah pemasaran media sosial. Karena sasaran kami adalah terutama kalangan muda, maka kami menyasar penggunaan media sosial sebagai tempat promosi. Yang kami rasa itu merupakan media yang efektif, efisien, dan murah, serta mudah dijangkau oleh orang-orang banyak. Nah, selanjutnya adalah endorsement melalui selebgram. Dengan melihat para selebgram atau orang-orang yang mempunyai follower banyak, tentu kita bisa memanfaatkannya untuk sebagai media promosi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu siapa dia. Terus bagaimanakah interaksi follower terhadap si selebgram tersebut. Nah, dari situ kita perlu memilah-milah
untuk mendapatkan selebgram yang tepat dan dapat membuat atau meningkatkan penjualan dari produk kemang ini. Nah, untuk selanjutnya adalah spanduk, menggunakan spanduk atau brosur. Nah, ini merupakan media yang mungkin sudah mayoritas digunakan oleh para pelaku usaha untuk mempromosikan usahanya. Nah, kami juga akan menggunakan media spanduk sebagai alat promosi. Nah, kita mungkin akan menggunakan konsep-konsep yang strategis, terutama penempatan banner atau spanduk tersebut haruslah pada tempat-tempat yang strategis, dalam artian mudah dijangkau oleh orang banyak, banyak dilihat. Nah, tentu saja dari hal tersebut maka banyak orang-orang yang lewat tersebut tahu keberadaan kita atau usaha kita. Nah, untuk selanjutnya adalah memperluas relasi dengan media. Disinilah pentingnya relasi dalam usaha. Kenapa begitu? Karena dengan adanya relasi, maka kita dapat memanfaatkannya. Ibaratnya simbiosis mutualisme. Kita dapat meminta tolong mereka untuk mempromosikan atau menyebarluaskan produk kita. Nah, sehingga dari situ timbal baliknya para calon konsumen tersebut dapat tahu keberadaan kita. Otomatis brand kita atau keberadaan kita semakin dikenal oleh banyak orang. Nah, untuk selanjutnya adalah strategi persaingan. Yang pertama adalah memperkuat brand yang kami miliki. Tentunya dalam membangun suatu usaha atau brand, kita harus tahu kapasitas kita sendiri. Ketika kita masih startup, otomatis kita masih ibaratnya di level bawah. Nah, dari situ kita mencoba berproses bagaimana brand kita itu, brand identity atau brand image itu banyak orang-orang itu tahu, oh Kemang itu dari ini, Kemang itu dari usaha produknya Janji Manis. Nah, dari situ kita harus memperkuat brand identity sehingga orang-orang tersebut tanpa kita promosi mereka itu sudah tahu, ibaratnya di memorinya mereka itu membuat mereka itu semakin ingat akan kita. Istilahnya aware atau ya tahu keberadaan kita. Nah, untuk selanjutnya adalah mengetahui strategi bisnis atau pesaing bisnis. Ya, namanya usaha mesti ada banyak pesaing. Nah, dari situ kita coba petakan dulu, oh pesaing kita itu ini itu. Nah, dari situ kita tahu kelemahannya. Nah, dari situ kita bisa memasuki celah tersebut untuk membuat calon konsumen yang baru sehingga mereka bisa datang kepada kita untuk membeli produk kita. Nah, selanjutnya adalah aktif berpromosi. Promosi itu ibaratnya hal wajib lah bagi suatu pelaku usaha, terutama untuk dikenal oleh banyak orang. Mengapa demikian? Ya karena dengan adanya promosi orang-orang lebih aware, lebih tahu keberadaan kita. Maka dari situ promosi itu harus dilakukan secara tepat, efektif. Kenapa demikian? Ya karena strategi promosi itu banyak sekali. Maka dari itu kita harus menggunakan strategi yang tepat agar ketika kegiatan promosi kita tidak sia-sia tenaga, waktu, dan terutama kita tidak menyia-nyiakan biaya yang telah kita keluarkan sehingga kita tidak boncos atau rugi. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenali kebiasaan konsumen. Setelah kita membuka usaha, lama-kelamaan kita akan tahu, oh konsumen si A sukanya begini, si B sukanya begini. Nah, dari situ kita bisa mengetahui karakteristik setiap orang. Nah, dari situ kita bisa mungkin mendekatkan relasi atau mempererat hubungan antara konsumen dan si penjual. Nah, dari situ maka terjadilah interaksi antara si penjual dan pembeli, dan pembeli itu tidak hanya sekedar pembeli. Mungkin
lama-kelamaan bisa lebih dari itu, mungkin teman bisa. Jadi pembeli tidak hanya sebatas membeli produk kita. Lebih dari situlah kami ingin memunculkan nilai baru, yaitu dapat meningkatkan hubungan erat antara si konsumen dan si penjual. Nah, untuk selanjutnya adalah dalam strategi persaingan kita menggunakan internet marketing. Zaman sekarang atau zaman pandemi, sekarang banyak orang yang malas keluar lah ibaratnya. Selain memutus rantai penyebaran COVID-19, dengan memanfaatkan internet marketing ini, maka kita lebih hemat biaya, lebih mudah dijangkau oleh orang banyak, dan orang-orang tentunya sudah banyaklah yang menggunakan internet dalam menunjang aktivitas sehari-harinya. Contohnya WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Nah, mungkin itu tadi sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudul Kemang. Nama produk kami yaitu Kemang, yaitu ketan dan mangga. Dan untuk nama usaha dari kami yaitu Janji Manis. Ya, yang menjanjikan yang manis-manis, tidak janji palsu. Ya, mungkin itu tadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penyampaiannya kurang enak, ya mohon dimaklumi. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.